One Kawan TV1. Kang Juju, pindah sana, pindah sana. Iya, pindah langsung. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga Muhammad salam kepada keluarga sahabat dan berikutnya. Amin. Seperti kata Bung Ahmad Taufik tadi, memang sangat menggelikan, ya. Geli banget gitu loh, geli karena jijik dan geli makan ketawa. Gitu. Bagaimana mungkin hari ini orang nggak tahu aduan? Alamat dikirim ke kantornya PIK 2 ya? Iya, itu kan kantornya aduan juga itu. Itu kalau kata mendiang Asmuni satu hal yang mustahil. Mereka nggak tahu itu mustahil. Ya. Makanya tadi Bung Ahmad Taufik mengatakan jangan-jangan ada operasi. Ada operasi sehingga tukang pos pun tak kurir apa namanya tidak berhasil menemukan alamat itu. Saya menduga kuat ini ada kesengajaan, ya. Ada kesengajaan supaya dia tadi tidak disentuh-sentuh dalam persidangan kita. Saya nggak tahu mekanismenya dalam berperkara beracara. Kalau sampai tergugat tidak hadir juga karena tidak diketahui alamatnya, apakah masih terselingkuh atau saya nggak tahu. Tapi nanti Bang Juju atau siapa bisa menjelaskan. Tapi itu menunjukkan satu. Diduga kuat ada operasi supaya dia tidak dihadirkan. Kedua, kalau benar itu terjadi, maka aguan yang dianggap hebat, gagah perkasa itu ternyata pengecut. Pengecut. Dia menggunakan kekuatannya, sumber dana dan dayanya untuk sembunyi. Padahal ketika dia melakukan kezaliman, merampas tanah rakyat, ya, dia berani terang-terangan walaupun menyuruh anak buahnya. Kemarin 2 hari berturut-turut kami datang ke Banten. Bahkan pada hari Sabtu di acaranya APPI, Ketua Umumnya Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras, kami ternyambung ke Muara, Kampung Muara. Kampung Muara itu rakyatnya direlokasi paksa. Pada RT 17 dan 18 itu dibayar 3 juta per meter bangunan, ya. Lalu yang RT 18 19 belum direlokasi, tapi apa yang terjadi? Irigasi ditutup, dibuat banjir. Jadi hujan sedikit saja tergenang. Dan kemudian ini hanya dipisah, bukan dipisah, tidak ada pisah sama sekali, benar-benar sebelahan tanahnya, nggak ada tembok, ada sebelahan banget. Tapi harga ganti rugi bangunan diturunkan dari 3 juta menjadi 300.000 rupiah. Yang punya tukang, yang punya kenalan tukang tanya, Pak, saya mau bangun rumah yang paling sederhana, bisa nggak 300.000 per meter? Itu nggak pernah bisa. Dan itu jahatnya luar biasa, dan itu dibikin tergenang, dibikin banjir. Saya dengan saya duduk masuk ke kamar salah seorang warga yang terusir dari sana, yang dizalimi sana. Tapi yang menarik saudara sekalian, mereka hanya diberi uang ganti rugi, tanahnya tidak dibayar. Tanahnya tidak dibayar. Saya wawancara, udah di podcast saya muncul, itu tanahnya di sana 1 juta per meter. Tidak dibayar, mereka hanya nanti direlokasi pindah di tempat tanah yang statusnya pinjam. Jadi kapanpun aguan atau pengembang mau memakai tanah itu, mereka harus pergi. Anda bisa bayangkan ketidakpastiannya seperti itu. Nah, jadi orang kelakuannya seperti ini, saudara sekalian, dengan segala cara dia tidak ingin hadir di persidangan. Karena walaupun sebetulnya, mohon maaf dengan segala hormat, kita tahulah bagaimana hukum di negara kita, betul nggak? Ya kan? Tergantung kekuasaan dan kuatnya uang. Tapi kalau dia hadir di persidangan dan nanti sidang bergulir, saya kira teman-teman pengacara kita nih, Bang Juju, Ahmad Taufik dan lainnya, Kurnia dan sebagainya akan menguliti. Dan ini menjadi pendidikan politik buat rakyat, khususnya rakyat Banten, edukasi politik. Saya kira itu, dan kita akan tetap mengejar dia supaya kita minta pertanggungjawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Prinsipal kedua, perwakilan dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Monggo, Pak Sugeng. Tengah. Setelah ini dari ARM ya. Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saya singkat saja. Kita ini sudah masuk di dalam daerah pertempuran. Bahkan kita berada di sasaran. Artinya apa? Kita harus berbuat 2 alternatif. Mental dan fisik. Secara mental kita harus sudah siap tempur. Artinya apa?
Bapak-bapak, ibu-ibu, nanti tanggal 6 ajak teman-teman royok ke sini. Memberikan dukungan moral kepada tim advokasi, tim lawyer dan tim hukum. Yang kedua, Bapak Ibu selalu pasang telinga, pasang mata tentang PIK 2. Apapun informasinya, bantu tim hukum untuk menginformasikan. Ada 3 hal. Yang pertama informasi, yang kedua di mana kejadiannya, apa kejadiannya, dan tidak kalah penting adalah foto atau video sebagai tanda bukti. Percuma kita ngomong kalau tidak ada foto. Sekali lagi itu jangan diabaikan. Kemenangan kita di lapangan udah jelas karena kita rajin untuk turun ke masyarakat. Dan kemenangan di pengadilan karena bukti-bukti ini yang valid, yang up to date, akurat. Itu sangat penting, jangan dianggap remeh. Tanamkan pada dada kita, kita harus memenangkan persoalan ini. Kita harus memenangkan masalahnya. Kita harus memenangkan persidangan. Akhir, dan kita sudah sadar kekuatan terbesar dari musuh kita adalah masalah ini. Tapi itu bisa, satu, kita kalahkan. Jangan lupa kita minta doa yang tulus, yang khusyuk, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita menang, kita bisa membela rakyat kita. Ibu-ibu, saya tambahkan sedikit menambahkan yang disampaikan Pak Edi. Kemarin dalam musyawarah rakyat Banten, kasihan banget. Ada yang tadinya gagal perkosa hidupnya, sekarang mati kutu. Karena apa? Tanah digusur, tanah diambil. Kemudian macam-macam tadi kecelakaan sudah diingat. Belum lagi mangrove itu ya dulu menjadi kehidupannya masyarakat. Sekarang sudah diambil alih oleh Augan atau PIK 2 sehingga mereka tidak basah, tidak apa-apa. Mangrove yang dulu ditanam rakyat diambil alih dan dijadikan wisata mangrove. Kasihan sekali para pemuda yang tadinya punya harapan dari orang tuanya, baik nelayan, petani, atau peternak, sekarang jadi kecil hati. Karena apa? Karena itu ditutup semua. Mudah-mudahan ini semua akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita bisa mengalahkan persidangan. Sekian, terima kasih. Baik. 1K1 TV1